Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Zahra, saya dari kelompok 1. Nah, sebelum masuk ke topiknya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama ada Maulana, ada Agung Triwahyudi, ada Alan Maulana, dan yang terakhir Muhammad Alvito Aditya. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS dari matkul. Setiap individu memiliki fitur dan beberapa struktur wajah yang unik atau berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, pengenalan wajah secara otomatis dapat dilakukan dengan pembacaan simetris dari wajah masing-masing individu. Nah, sistem pengenalan wajah mempunyai kesulitan tersendiri seperti titik skala dan pergeseran pada wajah, perbedaan pada paras wajah seperti pasu wajah, segi wajah, model rambut, dan lain-lain. Terus ketiga, pencahayaan. Keempat, usia. Nah, maka hampir semua area wajah menjadi hal penting dalam mendeteksi emosi seseorang, terutama pada bagian wajah dan bibir, sebagai area yang dapat menggambarkan emosi seseorang dengan jelas. Nah, dalam membaca ekspresi atau emosi wajah seseorang menggunakan teknologi, kita dapat menerapkan konsep deep learning dengan metode CNN. Nah, untuk mengidentifikasinya, arsitektur yang digunakan pada CNN pada proyek ini merupakan arsitektur yang dibuat secara manual dengan lapisan arsitekturnya yang akan saya tunjukkan. Nah, yang pertama itu kita memulai. Kemudian import dari TensorFlow dan keras yang TensorFlow dan keras yang udah teman saya jelaskan. Kemudian input datasheet secara terpisah. Selanjutnya generate bentuk gambar, bentuk data train, dan data validation menggunakan keras. Terus generate gambar ke datasheet directory. Lalu model training yang dengan bantuan library dibuat. Kemudian training terhadap data yang sudah digenerate menggunakan model yang sudah dibuat. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ya. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu CNN gitu ya. CNN atau Convolutional Network atau yang dikenal dengan Convolutional Neural Network adalah tipe khusus dari neural network untuk memproses data yang mempunyai topologi jala atau grid-like topologi. Pemberian nama Convolutional Neural Network mengindikasikan bahwa jaringan tersebut menggunakan operasi matematika yang disebut konvolusi. Konvolusi sendiri adalah sebuah operasi linear. Jadi convolutional network adalah neural network yang menggunakan konvolusi minimal pada salah satu lapisan. Convolutional neural network merupakan case dari artificial neural network atau disebut ANN yang saat ini diklaim sebagai model terbaik untuk memecahkan masalah object recognition dan detection. Nah, Convolutional Neural Network atau CNN termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data cipta. Secara teknis, Convolutional Network adalah arsitektur yang bisa di-training dan terdiri dari beberapa tahap. Input dan output dari masing-masing tahap adalah sebuah array yang disebut feature map atau peta feature. Output dari masing-masing tahap adalah feature map, hasil pengolahan dari semua lokasi pada input. Masing-masing tahap terdiri dari 3 layer, yaitu convolutional layer, activation layer, dan yang terakhir pooling layer. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari CNN? Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Lalu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, di mana langkah yang pertama adalah memecah gambar menjadi gambar yang lebih kecil yang tumpang tindih, seperti pada gambar, di mana gambar yang semulanya berukuran 7x11 dipecah menjadi gambar kecil-kecil sejumlah 77 buah. Lalu langkah kedua yaitu dalam memasukkan setiap gambar yang lebih kecil ke small neural network.
Pada langkah ini, setiap gambar kecil dari hasil konvolusi tersebut kemudian dijadikan input untuk menghasilkan sebuah representasi fitur. Hal ini memberikan CNN kemampuan mengenali sebuah objek dimanapun posisi objek tersebut muncul pada sebuah gambar. Proses ini dilakukan untuk semua bagian dari masing-masing gambar kecilnya dengan menggunakan filter yang sama. Dalam kata lain, setiap bagian gambar akan memiliki faktor pengali yang sama atau dalam konteks neural network disebut sebagai weight sharing. Jika ada sesuatu yang tampak menarik dari setiap gambarnya, maka akan ditandai bagian itu sebagai object of interest. Lalu langkah ketiga yaitu dengan menyimpan hasil dari masing-masing gambar kecil ke dalam array baru, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian pada langkah keempat yaitu melakukan downsampling. Pada langkah ketiga, array masih terlalu besar, maka untuk mengecilkan ukuran arraynya digunakan downsampling yang penggunaannya dinamakan max pooling atau mengambil nilai pixel terbesar di setiap pooling kernel. Dengan begitu, sekalipun mengurangi jumlah parameter, informasi terpenting dari bagian tersebut tetap diambil. Lalu langkah yang terakhir adalah dengan membuat prediksi, di mana jika terdapat kemiripan, maka likelihood is a match, namun jika tidak, maka likelihood. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma TensorFlow dan juga hard cascade classifier pada project yang kita gunakan untuk mendeteksi ekspresi wajah. Nah, mungkin di sini saya akan membahas pertama itu sedikit teorinya, itu ada TensorFlow. Nah, TensorFlow ini ada dua komponen utama, yaitu ada tensor dan juga ada flow-nya, itu merupakan suatu grafik komputasi. Nah, tensor ini merupakan objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skala dan vektor. Sedangkan grafik komputasi ini adalah entitas yang didefinisikan sebagai grafik berarah di mana setiap node sesuai dengan operasi matematika tertentu. Nah, TensorFlow ini juga dikatakan multidimensional array. Kenapa? Karena ini merupakan suatu keistimewaan dari TensorFlow. Nah, kalau kita lihat di skala dan vektor hanya memiliki dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Sedangkan kalau di TensorFlow itu kita bisa menggunakan multidimensi atau banyak dimensi, yaitu baik itu kita bisa menggunakan dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, bahkan dimensi seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada hard cascade classifier. Ini merupakan suatu metode untuk mendeteksi objek. Pada project pendeteksi ekspresi wajah ini, di sini kita menggunakan 4 fungsi utama untuk mendeteksi dengan menggunakan hard cascade classifier. Nah, yang pertama itu ada fungsi hard feature. Hard feature ini merupakan suatu rectangular persegi yang memberikan indikasi secara spesifik pada sebuah gambar atau image. Nah, yang kedua itu ada integer image. Ini adalah sebuah citra yang nilai tiap pixelnya merupakan penjumlahan dari nilai pixel kiri atas hingga pixel kanan bawah. Nah, terus di sini ada bus learning. Nah, ini bus ini menggunakan banyak classifier lemah untuk membuat sebuah classifier yang kuat. Nah, terus yang terakhir itu ada hard cascade classifier. Nah, ini merupakan suatu metode klasifikasi bertingkat dengan menggunakan feature yang diseleksi dengan menggunakan algoritma ADABOS. Nah, ini 4 fungsi utama untuk yang penting itu dalam hard cascade classifier. Nah, ini contoh penerapan hard cascade classifier. Bisa dilihat di sini hard cascade classifier itu dapat mendeteksi objek ya. Di sini objek itu adalah wajah pada percobaan ini. Nah, di sini ada gambar orang yang akan deteksi wajah. Nah, dan juga pada proyek kali ini bisa dilihat di sini ada objek dengan yang deteksi wajahnya itu dengan menggambarkan gambar happy. Nah, di sini kita menggunakan pembelajaran mesin dengan menggunakan dataset. Nah, pada tren ini ada 7 ekspresi yang akan kita gunakan, dan di sini merupakan ekspresi dan banyak ekspresi ya yang dapat dipelajari oleh mesin ini untuk mendeteksi ekspresi orang secara akurat. Selanjutnya, saya akan membahas program yang telah kami buat. Pada program ini, kita akan membuat proyek deteksi ekspresi, di mana kita akan menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network dan library TensorFlow, Keras. Nah, nantinya setiap kita memperagakan setiap ekspresi pada video akan diklasifikasi atau dideteksi apakah ekspresi wajah kita itu angry, fear, dismiss, happy, neutral set, atau surprise. Nah, setiap ekspresinya itu akan dipelajari oleh mesin berdasarkan dataset yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, dataset ini kita dapatkan dari website Kaggle. Nah, untuk dataset ini sekitar ada ratusan ataupun ribuan gambar yang telah dikumpulkan sebelumnya seperti itu. Nah, dataset ini akan dipelajari dulu di Jupyter Notebook ini atau di kode Python-nya ini seperti itu. Nah, nantinya setiap dataset ini akan dipelajari lalu akan membentuk yang namanya
model. Nah, di modelnya ini baru kita bisa implementasikan kepada kode yang akan dijalankan selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga classifier hardscape, di mana hardscape ini akan mendeteksi wajah manusia dari suatu gambar. Nah, seperti ini misalkan ya. Jadi nantinya si hardscape ini akan mendeteksi apakah di gambar tersebut ada wajah manusia. Misalkan di sini ya ada 3 wajah manusia dan di sini ada 1 seperti itu. Nah, itu fungsi dari hardscape-nya. Dan modelnya ini akan mempelajari emosi klasifikasi dari angry dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Oke, nah programnya sudah kita jalankan ya. Nah, ini adalah deteksi ekspresi yang telah dimunculkan oleh program. Nah, misalkan ini untuk deteksi netral seperti ini, lalu happy, lalu marah, sad, marah, netral, dan sebagainya seperti itu. Nah, seperti ekspresi-ekspresinya ini telah dipelajari oleh model. Nah, modelnya ini ya, yang tadi sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Jupyter Notebook-nya. Nah, kita juga bisa nih dibuka melalui ini. Ya, kita bisa juga membukanya di sini. Nantinya ada importing, terus displaying image. Setiap image yang telah image-nya di sini ya. Nah, ini image-nya di sini. Lalu displaying image-nya sudah, lalu nanti ada making training. Jadi akan membuat training datanya dulu dan validasi data, lalu ada model building seperti itu. Nah, ketika nantinya modelnya sudah dibuat, maka akan di-fitting the modelnya berdasarkan training dan validasi datanya seperti itu. Dan juga ada plotting akurasi dan loss-nya. Jadi tingkat akurasi dan loss-nya seberapa besar seperti itu. Namun untuk program ini ternyata akurasinya itu sangat tinggi ya. Jadi misalkan untuk saya sedang netral, maka deteksinya netral gitu. Jika sedang marah, oh set ternyata. Nah, ini ada. Nah, ada set, ada happy seperti itu. Jadi untuk mendeteksi ekspresi wajahnya ini sudah berhasil ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang program-program yang telah dibuat. Nah, untuk program-program ini, tadi kan sudah ya, untuk face classifier, terus classifiernya juga, terus ada emotion labelnya, dan juga ada video capture-nya. Nah, ini nantinya akan memunculkan ini, video capture dari device yang akan kita buat, yang akan kita gunakan, seperti itu. Selanjutnya nantinya akan di-read, lalu si image-nya ini, atau si videonya ini akan dirubah dulu ke grayscale, seperti itu. Lalu nantinya akan dideteksi menggunakan detect multiscale gray seperti itu. Nah, untuk kode-kode ini kita dapatkan dari Keras TensorFlow ya. Untuk TensorFlow-nya ini nantinya harus kita download dulu di device kita agar kita bisa menjalankan program-program ini. Selanjutnya nantinya kita akan memunculkan put text-nya ini di sini ya. Jadi apakah netral, set dan sebagainya. Nah, data-data ini kita dapatkan dari emotion label-nya seperti itu. Nah, label di sini ya. Nah, untuk emotion label-nya kita ubah dulu ke label, terus akan diprediksi berdasarkan nilai arch key maksimalnya seperti itu. Lalu ada label positionnya X dan Y, dan juga ini ada di sini ada ketebalannya. Lalu ini ada untuk warna, misalkan ini warna kuning dan juga warna hijau. Tapi ini untuk di sini ternyata warna hijau ya, karena untuk label full text-nya. Lalu di sini ada ukuran teksnya itu adalah 2 seperti itu. Ini ketebalan. Lalu ada juga eh nah ini ada ketebalan dari ininya ya, dari si kotaknya. Ketebalannya itu 5, kita bisa mendapatkan ketebalannya 10 atau sampai sebesar apapun tergantung developernya untuk memperbesar si kotak ini. Namun kotak ini sudah cukup besar, sudah cukup tebal, makanya saya tidak menambahkannya lagi seperti itu. Ekspresi ini kita dapatkan dari datasheet yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, datasheetnya ini misalkan happy ya. Nah, untuk happy, buka saya happy ini karena ada deteksi ekspresi dataset model yang telah kita eh, gunakan sebelumnya. Nah, model-model ini kita dapatkan dari dataset yang telah dipelajari di eh, di kode Jupyter ini seperti itu. Dan juga nanti modelnya telah dibuat dan juga di deteksi plotting akurasi dan. Nah, demikian untuk penjelasan program kali ini. Terima kasih.